semuanya, kami dari kelompok 1 Tugas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Araf Nelson dengan rekan-rekan saya Muhammad Yasir Difai Tegar Awali, Kenia Norma Feblia, Yovanza Villarreal, Diosi Putri Arlita. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT mengenai Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga di Kota Bengkulu. Baiklah, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, penerapan sila ini dapat dilakukan dengan tidak membuat kegaduhan ketika ada anggota keluarga yang sedang beribadah, kemudian menciptakan suasana damai dan religius di rumah, dan mengingatkan anggota keluarga agar rajin beribadah serta menerapkan kebiasaan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam keluarga, nilai-nilai adil dan empati tercermin dalam cara mereka menyelesaikan masalah. Misalnya, anggota keluarga mendengarkan sudut pandang satu sama lain secara terbuka sebelum mencari solusi bersama. Pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, keluarga menunjukkan persatuan meskipun perbedaan pendapat. Mereka terlibat dalam kegiatan gotong royong di rumah atau lingkungan sekitar sebagai bentuk dukungan satu sama lain. Pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam pengambilan keputusan, keluarga mempraktikkan musyawarah sebelum membuat keputusan yang penting. Contohnya, ketika menentukan rencana liburan keluarga, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keluarga memperhatikan kesejahteraan sesama anggota keluarga tanpa terkecuali. Mereka berbagi tanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah dan juga memberikan dukungan moral ataupun fisik bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu dalam nilai ketuhanan berupa kesibukan dari beberapa anggota keluarga yang membuat terhambatnya aspek spiritual dalam menjalankan ibadah, seperti sering menunda waktu ibadah. Dalam hal kendala kemanusiaan, permasalahan emosional dan tekanan hidup dapat menyebabkan kurangnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan anggota keluarga. Kendala dalam nilai persatuan berupa perbedaan pendapat dan nilai antar anggota keluarga dapat menghambat terciptanya suasana persatuan dan kesatuan. Kendala dalam nilai kerakyatan berupa keterlibatan keluarga atau kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat menghalangi orang untuk menyadari nilai-nilai mereka, serta kendala dalam nilai keadilan berupa adanya ketimpangan pembagian tanggung jawab dan hak dalam keluarga dapat melanggar prinsip keadilan. Solusi yang diusulkan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam lingkungan keluarga mencakup penguatan pendidikan nilai Pancasila, komunikasi efektif, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dengan selalu memprioritaskan urusan agama merupakan solusi yang tepat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Solusi lainnya dapat berupa merencanakan waktu khusus untuk kegiatan keluarga minimal beberapa kali dalam seminggu seperti makan malam bersama di luar. Hal ini memungkinkan adanya waktu yang berkualitas untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan kebutuhan keluarga dan tidak membuang waktu untuk kegiatan yang seharusnya dialokasikan untuk keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan keluarga. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan mulus dan dapat dihadapi oleh berbagai kendala. Analisis data dalam penelitian ini memvalidasi temuan tersebut dengan mengidentifikasi perbedaan pemahaman antar anggota keluarga sebagai salah satu kendala utama. Kendala-kendala yang dihadapi dalam nilai ketuhanan yaitu berupa kesibukan dari beberapa anggota keluarga yang membuat terhambatnya aspek spiritual dalam menjalankan ibadah, seperti sering menunda waktu ibadah. Dalam hal kendala kemanusiaan, permasalahan emosional dan tekanan hidup dapat menyebabkan kurangnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan anggota keluarga. Kendala dalam nilai persatuan berupa perbedaan pendapat dan nilai antar anggota keluarga dapat menghambat terciptanya suasana persatuan dan kesatuan. Kendala dalam nilai kerakyatan berupa keterlibatan keluarga atau kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat menghalangi orang untuk menyadari nilai-nilai mereka. Serta kendala dalam nilai keadilan berupa adanya ketimpangan pembagian tanggung jawab dan hak dalam keluarga dapat melanggar prinsip keadilan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, responden selalu berusaha untuk memperbaiki sikap dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Menurut responden, jika upaya para oknum itu dapat merubah ideologi Pancasila itu baik, maka responden setuju-setuju saja.
Dan untuk membuktikan kecintaannya terhadap Pancasila, ia rela mengorbankan jiwa dan raganya terhadap keutuhan tanah air Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut, responden menyarankan dapat meningkatkan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga sebagai bentuk ketahanan keluarga ialah dengan selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak goyah dengan keyakinan yang dianut dalam suatu keluarga tersebut. Kesimpulannya, dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas, yang dimana Pancasila berperan sebagai fondasi dalam kehidupan yang wajib untuk diamalkan dalam diri setiap individu. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang positif dan mampu menuntun ke kehidupan yang lebih baik. Apabila nilai-nilai tersebut tidak diamalkan, maka tidak akan terciptanya suatu ketahanan dalam lingkungan keluarga. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan pendidikan nilai Pancasila, komunikasi efektif, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dengan selalu memprioritaskan urusan agama. Merupakan solusi yang tepat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Maka dari itu, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sehingga permasalahan seperti konflik, ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan ketidakpedulian dapat diatasi dengan cara yang lebih positif dan berkesinambungan. Pancasila memberikan kerangka kerja moral yang kuat yang membantu membangun keluarga yang stabil, harmonis, dan berkontribusi positif pada masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah saran yang bisa kami berikan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan beberapa saran untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, program pendidikan di berbagai jenjang pendidikan terhadap nilai-nilai Pancasila harus diperkuat untuk menjamin pemahaman yang mendalam dan implementasi yang lebih baik di masyarakat. Selain itu, penting untuk mendorong upaya komunikasi yang efektif di keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Diperlukan pula strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama. Disarankan pula untuk menyelenggarakan forum dan kegiatan partisipatif yang lain yang melibatkan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan keutuhan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, diperlukan kebijakan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kebijakan pendidikan dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Baiklah, sekian video presentasi PPT dari kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Serta kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para responden yang telah bersedia kami wawancarai dalam memenuhi tugas kelompok kami pada kesempatan kali ini. Serta saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga anggota kelompok yang sudah ikut andil dalam pembuatan PPT dan juga wawancara ini. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi Taufiq taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.